Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Gerobokan Gokil. Setelah gagal menjadi pakar ijazah palsu, kini Roy Suryo mencoba lagi peruntungan baru, yakni menjadi pakar akte kelahiran Pak Jokowi yang palsu katanya. Makin kesini kok makin edian aja ya orang-orang ini. Parahnya lagi, gibahan tersebut dilakukan dengan seorang Profesor Ikrar Nusabakti. Seorang profesor ngurusin ijazah dan juga akte kelahiran. Profesor macam apa ini? Kok kerjaannya nyinyir, yang dinyinyirin ya hanya Pak Jokowi. Tak hanya itu saja, Profesor Ikrar Nusabakti juga meragukan kredibilitas Pak Polisi dalam penanganan ijazah palsu. Alhasil, omon-omon Roy Suryo dan Ikrar Nusabakti tersebut diulti balik oleh seorang bintara polisi. Nah, tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah video lengkapnya. Coba cari, Mas. Saya pengen tahu. Itu yang namanya kalau emang Pak Jokowi itu punya nama akte kelahiran. Ya, saya pengen tahu akte kelahiran dia itu benar-benar namanya Mulyono atau Joko Widodo. Parah. Ini menarik nih. Kita baru ingat kalau soal akte kelahiran. Kalau memang akte kelahiran itu ada di tahun 61, kalau namanya Mulyono, berarti itu terusnya Moel Jono. Iya. Kita belum pakai IYD. Akte jadi masalah loh. Ya 7273, Bro. 73. Ya. 73. Atau kalau dia Joko Widodo ya De Joko. Pakai D ya. Iya, kalau dia pakai Y ya berarti dia Yoko Widodo. Yoko Widodo. Kayak Yoko Ono berarti. Kayak Yoko Ono. Iya. Ini coba dicari ya aktenya. Ya. Kita menantang sekarang. Ayo, akte Ya. kelahiran dicari. Mana ada badan reserse kriminal di suatu negara menentukan ijazah seseorang itu asli atau palsu, ya. Dan kemudian dibacakan dengan begitu bersemangat ya oleh seorang dengan pangkat brigadir jenderal. Ya. Buat saya ini yang menurut saya sangat memalukan Republik. Ya. Shalom, kembali lagi dengan saya Aibda Vicky Aristo Ketendago, Bintara Polres Kepulauan Talaut. Nah, jadi pada saat ini saya ingin menanggapi pernyataan dari Prof. Ikrar dalam suatu podcast, di mana pada podcast yang penggalannya sudah kita saksikan tadi, Prof. Ikrar mempertanyakan kapasitas Bareskrim dalam penanganan peristiwa dugaan tindak pidana ijazah palsu Pak Jokowi, di mana Prof. Ikrar mengatakan mana ada dalam satu negara badan reserse kriminalnya yang menentukan ijazah seseorang asli atau palsu, dan kemudian diberitahukan secara bersemangat oleh anggota berpangkat Brigjen. Nah, jadi bagi Prof. Ikrar, hal ini adalah hal yang sangat memalukan. Jadi pada kesempatan ini saya tidak mewakili Bareskrim. Secara pribadi saya hanya merasa terpanggil untuk menanggapi informasi yang bagi saya bisa menyesatkan. Nah, jadi pertama, delik yang diadukan oleh tim pembela ulama dan aktivis adalah delik pemalsuan surat yang diatur dalam pasal 263 KUH Pidana. Nah, delik ini delik biasa. Kemudian klasifikasi perkara ini adalah sedang, bukan perkara berat, yang Polsek pun biasa menangani perkara-perkara seperti ini. Namun kenapa ini menjadi luar biasa, yaitu karena menyangkut dengan siapa profil pengadu, profil teradu, dan juga kepentingan-kepentingan yang terseret di dalam masalah ini. Nah, kemudian kita harus memahami dulu definisi dari penyelidikan. Jadi penyelidikan itu adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga tindak pidana. Nah, jika dalam suatu penyelidikan penyelidik tidak menemukan peristiwa pidana, penyelidik wajib menghentikan penyelidikan, dan itulah yang dilakukan oleh Bareskrim. Jadi Bareskrim sudah melakukan
penyelidikan dengan sangat komprehensif, dengan memeriksa begitu banyak pihak, sampai bisa mengetahui mesin ketik apa, merek apa yang digunakan untuk mengetik ijazah Pak Jokowi, kemudian percetakan mana yang mencetak ijazah Pak Jokowi, sehingga mencapai suatu konklusi bahwa ijazah Pak Jokowi itu identik, sekali lagi identik, bukan asli. Sehingga penyelidik menghentikan penyelidikan karena tidak ditemukan peristiwa pidana. Namun demikian, mungkin ada satu narasi dari Pak Brigjen Juandani Raharjo yang mengatakan penyelidik mendapatkan ijazah asli Pak Jokowi, kemudian membandingkannya dengan ini dan seterusnya dan seterusnya. Nah, mungkin ini yang disalahpahami oleh Prof. Ikrar. Jadi pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan bahwa yang dimaksud ijazah asli oleh Pak Brigjen Juandani Raharjo itu ijazah asli lawan dari ijazah fotokopi, bukan ijazah asli lawan dari ijazah palsu. Nah, jadi itu yang perlu dipahami. Jadi kalau Pak Prof. Ikrar mempertanyakan di mana ada dalam satu negara badan reserse kriminalnya yang bisa menentukan ijazah seseorang asli atau palsu, jawabannya tidak ada. Dan kalau Prof. Ikrar juga mempertanyakan kenapa anggota yang berpangkat Brigjen memberitahukan secara bersemangat. Nah, sekarang saya balik bertanya, bagaimana jika peristiwa ini, penghentian penyelidikan peristiwa ini dihentikan secara diam-diam oleh Barreskrim, tidak melalui konferensi pers? Kira-kira apa yang akan terjadi? Mungkin teman-teman dapat menjawab. Itu mungkin tanggapan dari saya. Terima kasih. Saya Aibda Vigaristo Ketendago. Salam dari Porlisa. Sudah memalukan seluruh dunia negara kita ini. Nama UGM jatuh gara-gara dituduh Pak Roy bahwa ini dia kong kali kong untuk menyembunyikan ijazahnya Pak Jokowi, berkolusi dengan Pak Jokowi demi karena dulu presiden, kemudian ini tadinya skripsi yang nggak ada diada-adakan dan sebagainya. Itu kan yang terjadi. Saya kemarin banyak membaca YouTube yang di Amerika sana, inilah presiden Indonesia yang hebat itu, ternyata dia memalsu ijazah. Seluruh dunia tahu ini. Inilah yang saya anggap ya, ini sangat berbahaya kayak gini kalau diterus-teruskan gitu ya. Nah. Kemudian kenapa kok ini jadi rame banget ini? Karena gini, di satu sisi yang menuduh itu ijazah palsu itu menggunakan alat-alat bukti yang pakai teorinya para penuduh itu. Teori yang dikuasai oleh para penuduh itu adalah teori scientific, apa istilahnya digital dan sebagainya. Sehingga dia ingin membuktikan bahwa ijazah ini palsu itu harus pakai metodenya yang dipakai oleh pihak sini. Sementara yang pihak yang pro dengan Pak Jokowi atau simpatik atau dan sebagainya itu menggunakan alat bukti yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Gitu. Jadi teori pembuktiannya ya pasti nggak sama. Teori pasti sana tadi mengatakan gini, sekian persen dan sebagainya. Betul itu, teori itu. Kalau untuk penelitian silakan betul itu. Untuk meneliti sesuatu yang hasil apa tidak itu betul. Cuman Bapak harus tahu Pak, oh, di dalam hukum itu Pak, materi yang diteliti itu ya, itu harus dibuktikan keabsahannya, dapatnya dari mana, kemudian apa benar-benar ini yang itu bukan rekayasa apa gitu. Makanya di dalam hukum itu kan siapa yang menuduh, yo harus buktikan kan. Terus kemudian tadi kalau debat gitu tadi ya, ini kalau kemudian di penyelidikan itu tadi ya, penyelidikan tuh. Ini karena saya bicara yang satunya pakai prosedur hukum ya, jadi intinya dari Pak Jokowi itu pro yang Jokowi itu mengendaki sesuai prosedur hukum, yang dari sana pakai teorinya sendiri dan orang lain harus percaya dengan itu kan gitu. Itu yang terjadi gitu.